Ya, halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Fisika Dasar 1A dan 1B. Nah, untuk topik kita kali ini adalah mengenai momen gaya atau torsi. Apa itu momen gaya? Momen gaya ini analoginya sama seperti gaya pada gerak translasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita masih ingat, gaya merupakan penyebab dari suatu gerak translasi. Untuk momen gaya juga sama. Jadi momen gaya ini atau torsi ini merupakan penyebab dari suatu adanya gerak rotasi. Contohnya, kita punya pintu. Pintu ini akan bisa berotasi diberikan gaya, jadi tapi tergantung letak si gayanya itu dia posisinya di mana. Jadi contohnya, kalau misalkan kita asumsikanlah ini adalah si pintunya tadi ya. Jadi ini adalah si engselnya atau si sumbu putar. Nah, kemudian gayanya itu di ujung pintu kan ya. Ini adalah si garis gayanya. Maka sesuai dengan pengertian dari atau persamaan dari torsi. Jadi persamaan torsi itu merupakan perkalian cross dari si R dicrosskan dengan si F-nya. Jadi ingat, ini adalah perkalian cross, bukan perkalian biasa. Nah, si torsi ini juga sering disebut dengan tau. Cara bacanya itu adalah tau. Nah, dilihat dari sini perkalian cross. Jadi kalau misalkan ini diubah ke perkalian biasa, dia harus berbentuk sinus theta. Jadi R cross F sama saja dengan RF sin theta atau R sin theta dikalikan dengan F. Si R sin theta ini merupakan momen gaya atau pada gambar ini adalah si D. Ini tetanya, ini harusnya theta ya, bukan alpha. Ini theta adalah sudut antara R dengan si F. R dan F. Sedangkan si D itu adalah jarak dari titik pusat rotasi dengan garis gaya si F membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini adalah perbedaan antara D dengan R. Nah, berhubung si torsinya ini adalah besaran vektor, artinya selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Arah torsinya ini diatur berdasarkan kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita lihat di sini, tau sama dengan R cross F. Taunya itu ditentukan oleh arah jempol. Kemudian R-nya itu oleh si 4 jari. Jadi si F-nya itu adalah telapak tangan. Jadi arah rotasi itu adalah arah putar dari 4 jari kita. Arah putar tangan. Nah, yang penting di sini, kalau misalkan arah putar tangan kita itu searah jarum jam, maka torsinya itu akan bernilai positif. Sedangkan kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia adalah negatif. Ini yang harus kita sepakati ya. Jangan berbeda-beda untuk setiap mencari torsinya. Nah, sebagai latihan, di sini diketahui contoh tentukanlah momen gaya total yang bekerja pada benda berbentuk bujur sangkar berikut. Jadi di sini kita lihat ada 3 gaya. Itu artinya akan ada gaya, momen gayanya itu atau torsinya itu ada 3. Jadi torsi total sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dan torsi 3. Nah, untuk torsi 1 sama dengan R1 dicrosskan dengan
F1 atau R1 F1 sin theta 1. Nah, kita lihat gambar, ini adalah si sumbu rotasinya atau sumbu putar. Ini adalah garis gaya si F1, maka R1-nya itu adalah jarak antara sumbu rotasi dengan garis gaya si F1. Kita lihat di sini, sudutnya adalah theta 1 itu sama dengan 180 derajat. Jadi, berhubung sin 180 derajat itu adalah 0, maka ini hasilnya akan 0. Kita lanjut ke torsi 2. Torsi 2 adalah R2 F2 sin theta 2. Nah, sama dengan kita lihat R2. Jadi, kalau misalkan kita pindahkan ke sini ya, sesuai dengan aturan Pythagoras, ini adalah R2, ini adalah R1. Ini R1. Ini adalah R2. Nah, diketahui di sini tadi ini 1 meter. Berarti pertengahannya ini menjadi 0,5 meter, kemudian R1 juga 0,5 meter. Maka R2 itu bisa kita tahu dari 0,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat akar dari, maka sama dengan nanti ini akan dapat 0,71 meter. Nah, dilihat dari sini berarti ini adalah R2-nya. Sudutnya akan membentuk, ini adalah theta 2 sama dengan 45 derajat. Berarti di sini kita buat 0,71. F2-nya adalah 4 sin 45 derajat. Jadi 2 sama dengan, ini nanti akan dapat 2 Newton dikali meter. Nah, ini adalah besar dari torsi 2. Bagaimana dengan arahnya? Jadi kalau misalkan dilihat dari kaidah tangan kanan, ini adalah 4 jari kita, ini adalah telapak, maka arahnya itu akan searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Pas ya, jadi torsinya adalah bernilai positif. Sekarang lanjut ke torsi 3. Jadi torsi 3 sama dengan R3 dikroskan dengan F3 atau R3 F3 sin torsi 3. Nah, dilihat dari sini, maka panjangnya si R3 ini akan sama dengan R2. Jadi nggak usah kita cari, dia akan sama dengan R2 yaitu 0,71 meter. Nah, sudutnya ini adalah perpanjangan dari garis jari-jarinya. Kalau dihitung dari sini ke sini, maka dia sudutnya akan membentuk theta 3-nya itu adalah 225 derajat. Ini kita masukkan menjadi 0,71 dikalikan 5 dikali sinus 225 derajat. Nah, 0,71 dikali 5 dikali sinus 225 derajat adalah sudut istimewa minus setengah akar 2. Ini nanti akan dapat minus 2,5 Newton dikali meter. Nah, kita lihat arahnya. Jadi kalau dilihat dari sini, arah si pergerakan tangan kita itu ternyata kita ulangi lagi, berarti nilai dari torsinya dia adalah berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalkan berlawanan jarum jam, adalah negatif. Jadi yang awalnya dia positif menjadi yang awalnya dia negatif menjadi kembali positif karena efek dari arah rotasinya. Jadi positif 2,5 Newton dikali
meter. Nah, maka momen gaya totalnya 0 ditambah 2 Newton dikali meter ditambah 2,5 Newton dikali meter sama dengan 4,5 Newton dikali meter. Nah, torsinya itu positif, berarti artinya benda tersebut akan berotasi searah dengan jarum jam. Nah, nanti keseluruhan dia akan posisinya akan memutar seperti ini. Arah rotasi benda. Sekarang kita lanjut ke hubungan momen gaya dengan momen inersia. Nah, ini adalah khusus untuk benda titik. Jadi kalau misalkan kita punya benda titik, ada beberapa benda titik, berlaku juga hukum 2 Newton pada benda titik tersebut. Jadi ini kalau kita ingat, hukum 2 Newton adalah M dikali A. Di mana A-nya itu adalah sebanding dengan alfa dikali R. Pengertiannya masih sama ya. R itu adalah jarak dari benda dengan pusat rotasi. Nah, jadi sigma taunya itu atau sigma torsinya adalah F dikali R, di mana F-nya itu tadi adalah M dikali A. Jadi ini diubah menjadi M dikali A-nya itu, sedangkan A-nya itu adalah M dikali alfa dikali R. Jadi dapatlah bentuk seperti ini. Nah, masih kita ingat si mr kuadrat ini merupakan bentuk dari momen inersia. Jadi bisa disimpulkan hukum kedua Newton pada gerak rotasi itu adalah torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Ini adalah percepatan sudut. Tapi ingat, selain benda titik, jadi ini hanya berlaku untuk benda titik, sedangkan pada ini udah berlaku untuk keseluruhan benda tegar, baik dia itu benda kontinu maupun benda titik. Sekarang kita lanjut ke konsep usaha dan gerak energi pada gerak rotasi. Nah, pada suatu benda tegar yang melakukan gerak translasi di titik pusat masanya dan gerak rotasi terhadap titik pusat massa tersebut, maka energi kinetiknya adalah ada energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi. Jadi kalau misalkan energi kinetik translasi itu adalah setengah mv m kuadrat, energi kinetik rotasi adalah setengah momen inersia omega kuadrat. Bagaimana dengan konsep usahanya sendiri? Nah, sesuai dengan ini analoginya sama seperti usaha pada gerak translasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita persamaan usaha itu adalah F didotkan dengan S, maka untuk pada rotasi juga sama. Tau didotkan dengan dot theta, di mana tapi ini bisa kita ubah menjadi dot theta D usaha, tau dot theta hanya untuk sejajar. Kenapa sejajar? Karena ini adalah perkalian dot. Perkalian dot itu Fs cos theta. Jadi kalau misalkan cosnya 0, maka nilainya 1. Jadi bisa diubah menjadi perkalian biasa. Nah, di sini berarti kalau misalkan masing-masing kita integralkan, integral dari W, integral dW sama dengan W atau usaha adalah integral dari si d theta-nya. Batasnya adalah theta awal dan theta akhir. Berhubung torsi itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut, berarti ini bisa kita ubah to final momen inersia dikali alpha dikali d theta. Kemudian berhubung alpanya itu sama dengan, ini adalah I d omega per d theta
Ini adalah dt d theta. Nah, kita ketahui omega itu sama dengan d theta per dt. Jadi d theta itu sama dengan omega dikali dt. Nah, dapatlah bentuk seperti ini. Jadi usaha sama dengan setengah I dikali omega F kuadrat dikurang omega I kuadrat, dan merupakan pengertian dari delta energi kinetik rotasi. Nah, untuk gerak rotasi juga terdapat daya, yaitu daya itu merupakan perubahan usaha terhadap waktunya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu usaha itu adalah tau didotkan dengan do theta, kemudian ini bisa berubah menjadi tau do theta per dt. Nah, do theta per dt itu adalah omega. Jadi persamaan ini ada syaratnya, selain seperti ini yang tadi, ini hanya untuk jika taunya sejajar dengan do theta. Kemudian selain itu, ini hanya berlaku jika tidak ada energi yang hilang. Sama seperti pada dinamika translasi sebelumnya atau gerak translasi. Dan tidak terjadi perubahan energi potensial. Baiklah, demikian ini adalah rangkuman dari apa yang telah kita terkait hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Jadi hampir sama sebenarnya, dimulai dari posisi, kemudian kecepatan sudut, percepatan sudut, massa itu sebanding dengan rotasi, momen inersia, kemudian gaya Newton, usaha, dan sampai energi kinetik. Sampai sekian materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan soal. Terima kasih.